وعلى آله وأصحابه أجمعين. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. أما بعد. Masyarul muslimin wal muslimat, jamaah salat subuh Masjid At-Taqwa Pereng, Bapak Ibu, yang mudah-mudahan semuanya kita mendapatkan kemudahan, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, yang pertama dan utama, marilah kita terus berusaha, terus berjuang menjadi seorang muslim yang pandai mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita semuanya. Alhamdulillah sehat. Hari ini iman Islam insya Allah masih bersemayam dalam hati kita masing-masing. Dan alhamdulillah kita bersyukur pagi ini kita semuanya dianugerahi oleh Allah SWT kebaikan-kebaikan. Bisa menunaikan kesunahan-kesunahan, bisa menunaikan kewajiban. Tentu di samping kita berusaha berjuang, apa yang kita lakukan pagi ini karena Allah SWT, karena ini bukan sesuatu yang mudah. Yang kedua tentu kita punya motif masing-masing yang hendaknya terus kita luruskan. Kita sholat sunnah, kita sholat subuh berjamaah, dan kita duduk di sini dalam rangka terus saling menasihati. Tentu tidak lain motif kita adalah bagaimana membangun rasa cinta kepada Rasulullah SAW. Ittiba bin Nabi, ittiba bin Rasul ya. Kita yakin apa yang kita lakukan itu pagi ini adalah memang dicontohkan oleh Nabi, gitu kan. Memakmurkan masjid, sholat berjamaah, muamalah, menyebarkan salam. Nah, itu kan kesunahan-kesunahan. Dan kita lakukan dalam rangka itu. Karena mencintai Nabi itu hukumnya wajib. Kan kata nggih, fardun min a'dhami furududdin. Kewajiban agung ya, yang tidak boleh setiap muslim itu melalaikan. Maka dikatakan wahia fardun ain ala kulli mukallaf. Makanya itu dikatakan sebagai kewajiban setiap muslim. Jadi kita hadir, dan tentu ini ikhtiar kita pagi ini. Nanti karena kajiannya nasihatnya berkaitan, masih kita melanjutkan ya. Melanjutkan terkait dengan perjuangan Nabi. Dengan kita mempelajari perjuangan Nabi kan kita lebih mengenal Nabi. Ketika kita lebih mengenal Nabi, maka mudah-mudahan itu lebih memudahkan untuk membangun kecintaan kepada Nabi. Jadi apalagi kita hidup hari ini, Masya Allah ya, idoli anak-anak muda kita. Kalau panjenengan lihat tasnya itu gambarnya apa-apa artis-artis Korea ya, drakor. Idola-idola anak muda hari kita entah siapa. Mereka kadang tidak mengenal nabinya. Sehingga penting kadang harus dikenalkan. Mudah-mudahan dengan mengenal akan lebih mudah untuk mencintai dan kemudian mengikuti apa yang menjadi tuntunannya. Dan yang bahkan kadang paling mendasar, salah satu wasilah atau nasib yang akan menentukan kita di akhirat kelak adalah nanti kita akan bersama orang yang dicintai, kan gitu kan. Sebagaimana ada satu riwayat diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Sulaiman bin Al-Harb, dari Hamad bin Zaid, dari Sabit, dari Anas bin Malik. Suatu saat mereka melihat apa? Ada seorang datang kepada Nabi SAW. Ja'a rajulun ila Nabi SAW. Anna rajulan sa'ala Nabi SAW. Ada seseorang bertanya kepada Nabi SAW. Dikatakan dalam riwayat lain, Anna rajulan min ahlil badiyah. Seseorang dari pedalaman, dari pelosok, datang kemudian langsung bertanya kepada Nabi tentang apa? Tentang kiamat. Mata as-sa'ah, kapan kiamat wahai Rasul? Maka Nabi mengatakan, mada a'dadta laha. Kamu bertanya tentang kiamat, memangnya apa yang kamu siapkan? Jawaban orang ini apa? La syai', saya enggak nyiapin apa-apa illa anni uhibbullah wa rasulah. Saya tidak nyiapin apa-apa, hanya saya mencintai Allah dan Rasulnya. Atau dalam riwayat lain itu dikatakan apa? Ma'a'adatu laha min katsiri salatin wala shaumin wala zakatin illa an yuhibbullah wa rasulah. Saya itu enggak nyiapin apa-apa, saya enggak, salatnya enggak banyak. Salat saya itu biasa-biasa saja kan. Mungkin hanya salat berjamaah
Saya puasa juga biasa-biasa saja, mungkin hanya puasa Ramadan. Saya sedekah juga tidak seperti Abdurrahman bin Auf, tidak seperti Utsman bin Affan. Dan saya mencintai Allah dan Rasulnya. Maka Nabi katakan apa? Anta ma'aman ahbabta. Engkau besok di akhirat akan bersama orang yang engkau cintai. Panjenengan yang dicintai siapa di dunia ini? Karena kita harus melihat, merefleksi, memuhasabah. Sebenarnya kita hidup di dunia ini siapa yang kita cintai? Apa mungkin kecintaan kepada dunia ini melebihi segala-galanya, melebihi kecintaan kita kepada Rasulullah SAW? Jadi gitu Pak, hati-hati, kita harus membangun kecintaan kepada Nabi. Maka begitu mendengar Nabi mengatakan anta ma'aman ahbabta, engkau akan bersama orang yang kau cintai, apa kemudian komitmen yang dibangun oleh Anas bin Malik? Fa anna uhibbun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin wa Umar wa arju an akuna ma'ahum wa in lam a'mal bimisli amalihim. Maka saya membangun komitmen apa? Saya mencintai Nabi, saya mencintai Umar, Abu Bakar, dan saya berharap akan bersama mereka kelak di surga. Meskipun amalan saya tidak sehebat mereka, kata Anas bin Malik. Meskipun sholat saya tidak sehebat mereka, jihad saya tidak sehebat jihad mereka, tapi saya mencintai mereka dan saya berharap bersama mereka. Kenapa? Ucapan tadi yang luar biasa. Anta ma'aman ahbabta. Ini satu ucapan yang begitu menggembirakan para sahabat. Fama farihna bi syai'in farahana bi qauli Nabi sallallahu alaihi wasallam anta ma'aman ahbabta. Tidak ada sesuatu yang lebih menggembirakan kami selama ini kecuali perkataan Nabi, engkau akan bersama orang yang engkau cintai. Maka hendaknya kita mencintai orang-orang, mencintai Nabi, mencintai para orang-orang soleh, itu kabar gembira bagi kita semua. Dan dalam rangka itu kita akan melanjutkan kembali bagaimana lebih mengenal Nabi, perjuangannya ya. Kan seperti itu. Jadi dulu sudah kita sampaikan bagaimana konfrontasi-konfrontasi yang terjadi antara kaum muslimin melawan kekaisaran Romawi. Romawi itu ideologinya Nasrani. Mereka itu adalah orang-orang yang sudah menyimpang dari ajaran tauhid. Mereka tidak hanya menyembah Allah tapi menyembah manusia kan gitu kan. Menyembah Isa dan inilah ideologi mereka. Dan konfrontasi yang pertama adalah ketika perang apa dulu, masih ingat? Para hadir. Jadi Nabi kan hidup di Madinah tuh. Di Madinah. Kalau kita lihat secara letak geografisnya kan Madinah. Kalau kita ini Madinah berarti yang namanya kekaisaran pada saat itu yang berkuasa di dunia ada dua kan, Persia sama Romawi kan, dulu pernah saya sampaikan. Kekaisaran Romawi itu pada saat itu berpusat di mana Pak? Banyak di Syam ya. Di Syam. Syam itu sebelah utara Madinah. Kalau ini Madinah sebelah utaranya sana Pak. Ada apa saja di sana ya? Damaskus, ada Syam, ada Palestina. Itu sebelah sana Madinah, utaranya Madinah. Kalau Kaisar Kisra itu Irak, Iran itu di sebelah timur berarti. Timur sebelah sana. Kalau sebelah sana Yaman. Berarti kalau sebelah sana mana? Sebelahnya sana Madinah mana ini? Ya barat kan, nanti ke Mesir, ke Turki. Turki itu kan Eropa Timur ya. Turki Eropa Timur itu kan. Jadi seperti itu. Jadi kita sudah dulu mempelajari bagaimana kemudian Rasulullah yang sedang membangun dakwah Islamnya, pemerintahannya, kemudian terjadi konflik yang pertama kan, terjadi konfrontasi ketika pada saat peperangan Mu'tah. Yang masih ingat Pak, sebabnya nopo terjadi perang Mu'tah pada saat itu? Karena utusan Nabi Al-Haris bin Umar Al-Azdi dibunuh kan, ingat ya? Dan membunuh utusan itu adalah satu aib pidana kriminal terbesar ya. Karena itu sudah disepakati menjadi regulasi hukum internasional, bahkan hukum-hukum sebelum Islam, jahiliyah, Romawi kuno, itu nggak boleh yang namanya utusan, duta, kan itu dibunuh, nggak boleh. Dan ternyata utusan Nabi dibunuh oleh Surahbil bin Amir, itu penguasa Al-Hozan. Hozan itu di Balko itu wilayah salah satu teritori yang masuk ke wilayah sana Romawi. Nah, itu kan kemudian Nabi memobilisir para sahabat, terkumpul kurang lebih 30.000 sahabat. Dan ketika mereka lagi berlomba-lomba kumpul mau menghadapi Romawi karena mereka membunuh utusan Nabi,
Ada 3 sahabat waktu itu yang tertinggal ya. Abu Bakar itu Tabuk ya. Kalau Mu'tah itu utusan dibunuh langsung berangkat. Jadi gitu. Kalau yang Tabuk apa? Kalau Mu'tah itu terjadi pada tahun 8 Hijriah. Jadi konfrontasi pertama itu. Itu konfrontasi pertama kaum muslimin melawan non-Nasrani dalam sejarah. Yang kemudian Nabi pada saat itu kan memerintahkan langsung 3 panglima kan, Ammar Rasulullah SAW fi ghazwati Mu'tah bi Zaid. Rasul memerintahkan Zaid jadi panglima. Nanti kalau panglima ini terbunuh, in qutila Zaid fa Ja'far. Kalau Zaid terbunuh diganti Ja'far. Kalau Ja'far terbunuh diganti Abdullah bin Rawaha. Jadi pada saat perang Mu'tah itu Nabi langsung menginstruksikan, langsung meminta 3 panglima sekaligus untuk memimpin. Kan seperti itu kan. Dan 3.000 lawan 200.000 Pak. Pada saat itu 3.000 kaum muslimin, Mu'tah 200.000 dari kaum Nasrani. Dan Khalid bin Walid setelah melihat situasi bagaimana 3 panglima perang syahid, lalu berinisiatif mengambil bendera sehingga dia mendapat gelar suyufun min sayfillah, min suyufillah, mendapat gelar pedang dari pedangnya Allah SWT. Konfrontasi kedua, para hadir masih ingat setelah Mu'tah tahun 8 Hijriah, tidak lama berselang setelah itu 1 tahun kemudian konfrontasi lagi kaum muslimin dengan Romawi, penguasa dunia pada saat itu. Perang Tabuk. Kan ngaten, kenapa terjadi perang Tabuk? Karena Nabi mendengar bahwasanya Kaisar Heraklius, penguasa Romawi, akan melakukan penetrasi itu ke wilayah-wilayah utara, akan banyak yang dikuasai lagi. Dan kabar itu sampai membuat beberapa sahabat sampai ketar-ketir, kan digambarkan seperti itu hadisnya sahih. Sampai kalau sahabat mendengar suara gemeruduk, itu mereka mengira, oh ini pasukan Romawi datang. Sehingga Nabi kemudian dengan sigap langsung merespon rencana Kaisar Heraklius, memobilisir juga, terkumpul pasukan yang sangat banyak 30.000. Dan karena banyaknya pasukan ini disebut dengan Hozwah. Jadi Hozwah. Meskipun Nabi nggak ikut dalam ekspedisi militer Tabuk, tapi ini Tabuk dinamakan Hozwah. Padahal Hozwah itu adalah peperangan yang diikuti oleh Nabi, kan gitu kan? Karena saking banyaknya pasukan. Perang Tabuk itu nggak jadi perang Pak. Mungkin orang-orang Romawi itu masih berpikir, kenapa kemarin perang Tahaja itu mereka 3.000 melawan 3.000 kaum muslimin, mereka ketar-ketir, kesulitan untuk bisa mengalahkan, dan mereka kembali. Dan ketika perang Tabuk, kaum Nasrani Romawi mereka tidak muncul di Tabuk. Sehingga kemudian setelah itu adalah peperangan terakhir gitu Pak. Perang Tabuk adalah karena di Ghazwati Tabuk akhiru ghazawatin, disebutkan dalam syarah Muslim Imam Nawawi bahwasanya perang Tabuk ini adalah perang terakhir yang diikuti oleh Rasulullah SAW. Setelah itu tahun 9 Hijriah, 10 Hijriah, 11 Hijriah, apa yang terjadi Pak tahun 11 Hijriah? Rasulullah wafat. Tahun 11 Hijriah Rasulullah wafat. Padahal Kaisar Romawi masih eksis, masih ada, kaum muslimin juga insya Allah semakin kesini semakin bertambah banyak. Rasulullah sudah mempunyai satu konsentrasi bagaimana fokus membuka ke wilayah utara adalah nanti bagaimana membebaskan Baitul Maqdis, kan seperti itu. Dan ini kemudian dilanjutkan oleh sinten? Abu Bakar. Jadi Abu Bakar yang kemudian pasca wafatnya Rasulullah SAW ini sudah bisa membaca. Nabi dulu ketika perang Tabuk banyak membuka wilayah-wilayah di situ, banyak melakukan kontrak dengan penguasa-penguasa di kabilah di situ, yang mereka begitu takjub dengan kaum muslimin. Jumlahnya banyak, tapi mereka tidak anarkis kan gitu kan. Akhirnya mereka melakukan perjanjian dengan Nabi, bahkan ada yang masuk Islam. Itu menjadi cikal bakal nanti bagaimana akan membuka ruang ke Baitul Maqdis, dan ini kemudian bisa dibaca oleh Abu Bakar. Sehingga ketika Abu Bakar memerintah, Abu Bakar menggantikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah menyelesaikan persoalan apa yang pertama muncul ketika masa pemerintahan Abu Bakar, banyaknya orang murtad, tidak mau zakat, itu diperangi langsung.
Selesai memerangi orang murtad, maka kemudian Abu Bakar mengirim 4 pasukan ya, ke wilayah Syam, Pak. Jadi Abu Bakar mengirim pasukan ke wilayah Syam. Jadi kalau kita bicara Syam dalam konteks dulu zaman sahabat Nabi adalah berarti sana ya. Syam itu Palestina, Syam itu Damaskus, Syam itu adalah daerah Yordan. Daerah sana Pak, itu Syam. Abu Bakar mengirim Amr bin As ya, ke Palestina. Yazid bin Abi Sufyan menuju ke Balqa. Balqa ini yang tadi wilayah teritorial dari Romawi yang pemimpinnya itu Surahbil bin Amir yang membunuh utusan Nabi dulu ketika saat perang Mu'tah. Kemudian Surahbil bin Hasanah menuju wilayah Urdun, Yordan. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah menuju Homs. Jadi gitu. Abu Bakar mengirim 4 panglima ke wilayah Syam. Ada yang Palestina, Amr bin As, ada yang ke Homs, Abu Ubaidah Al-Jarrah, ada yang ke mana lagi tadi? Mana tadi? Yordan, Urdun, kan gitu kan. Dan umat Islam juga masih mempunyai pasukan yang di luar wilayah Islam, yaitu di wilayah Irak yang dipimpin oleh Khalid bin Al-Jarrah. Jadi kaum muslimin pada saat itu terpecah ya beberapa pasukannya. Ada yang di wilayah Syam, ada yang di wilayah Irak. Di Irak itu yang mereka siap menghadapi Persia Kisra itu mereka dipimpin oleh Khalid bin Walid. Jadi Masya Allah, mendengar rencana ini kan, mendengar pergerakan kaum muslimin yang bergerak ke Syam. Ini yang namanya Heraklius, penguasa Romawi pada saat itu tidak diam saja. Para hadis sudah pernah saya sampaikan, ini yang namanya Heraklius sebenarnya satu pemimpin yang ketika disurati Nabi itu sudah punya kretek kepengen masuk Islam. Itu Heraklius. Sebenarnya punya kretek ketika disurati Nabi, dia satu raja yang tidak kemudian bersikap ketika dikirimi surat kemudian bukan emosi marah ya. Kalau Kaisar Kisro, dia kan marah dikirim surat sama Nabi, sama suratnya disobek-sobek. Sampai Nabi mendoakan Allah juga akan menyobek-nyobek kekuasaanmu dan setelah itu dia mati dibunuh oleh anaknya. Kalau Heraklius dikirim surat, dia itu nggak emosi Pak. Bahkan sebenarnya dalam hatinya itu membetulkan. Cuman kemudian apa yang terjadi? Kaisar Heraklius kenapa tidak mau masuk Islam? Karena gengsi, karena sombong kan gitu kan. Dia nggak masuk Islam. Dia lebih takut kalau kemudian rakyatnya akan kehilangan kekuasaannya, kehilangan pengaruhnya seperti itu. Sehingga dia di tengah hatinya menerima Islam, dia yang dikeluarkan adalah rasa sombong yang tidak mau. Bahkan dia sudah berdiskusi dengan Abu Sufyan waktu itu masih kafir yang namanya Kaisar Heraklius ini. Sudah diskusi, sudah ngobrol-ngobrol. Ketika bertanya tentang sifat Nabi, apa yang dikomentari oleh Heraklius? Dia mengatakan apa? Dikatakan, fa in kana ma taqulu haqqan fa sayamliku mawdi'a qadamayya hataini wa qad kuntu a'lamu annahu kharijun lam akun adunnu annahu minkum. Ini dulu sudah pernah saya sampaikan. Walau kuntu indahu la hasaltu an qadami. Jadi ini komentar Heraklius ketika sudah berdiskusi dengan Abu Sufyan tentang Nabi, sifat-sifat Nabi. Maka dia mengatakan apa? Jika apa yang engkau katakan Abu Sufyan tentang Muhammad adalah benar, maka sungguh ia akan menguasai tempat kedua kakiku ini. Jadi ketika dia sudah mengetahui sifat-sifat Nabi, jika engkau yang katakan benar wahai Abu Sufyan, sungguh dia kelak akan menguasai singgasanaku ini. Kan gitu. Sudah sadar kalau dirinya kelak akan kalah. Kan gitu kan. Sudah sadar yang namanya Heraklius. Tapi masalah tadi karena mungkin dia ingin mencoba juga nabinya ini nabi benar enggak, sehingga kemudian dia apa yang kemudian dikutuskan kebijakan apa? Lawan dengan pasukan yang super banyak. Kan gitu kan. Dia katakan waqad kuntu a'lamu annahu kharijun lam akun adunu annahu minkum. Saya itu tahu bahwa nanti akan muncul nabi baru. Kan gitu kan? Persis kayak orang Yahudi. Mereka sudah tahu kalau nanti ada nabi baru, mereka menanti nabi yang nanti akan muncul kan gitu. Orang Yahudi kan juga sombong, Pak. Begitu nabinya keluar dari Arab, mereka tidak mau mengakui kan gitu. Begitu juga yang namanya Heraklius. Saya tahu nanti akan muncul nabi
Nabi terakhir. Tapi saya nggak menyangka kalau Nabi itu muncul dari kalian, kalangan kalian gitu kan. Jadi dia juga menyangka bahwa Nabi yang akan muncul nanti dari kalangan Bani Israel, bukan dari kalangan Arab. Kan gitu kan. Maka dia kemudian mengatakan apa? Walau kuntu indahu la ghasaltu an qadamihi. Seandainya saya itu berada di sisinya, maka aku akan mencuci kakinya, membasuh kakinya. Ini kan masalah satu komentar seorang penguasa dunia pada saat itu ketika diskusi tentang sosok Muhammad SAW. Dirinya sadar itu pasti menabi benar, kan gitu kan. Hanya tadi Pak, gengsi, tidak mau kehilangan pengaruh kekuasaan, tidak mau kehilangan pengaruh dari rakyatnya sehingga tetap dalam kondisi kekafirannya, dan bahkan kemudian dia ikut ini Pak. Ini Abu Bakar mengirim pasukan, dia juga mengirim pasukan. Hanya saja kemudian para hadir, apa yang kemudian diupayakan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu dengan mengirim 4 pasukan tadi mungkin progresnya kurang begitu signifikan. Kan itu kan? Perlawanan-perlawanan yang diberikan oleh pasukan Heraklius ini cukup membuat repot dari kaum muslimin, dari 4 pasukan tadi. Sehingga apa yang kemudian dikeluarkan instruksi dari Abu Bakar, dia kemudian memerintahkan siapa yang namanya Khalid bin Walid yang ada di Irak untuk bergabung dengan 4 pasukan ini. Sampai di sini paham nggih? Dia buat instruksi kepada Khalid, memberikan surat, engkau segera pindah ke Syam biar nanti semuanya bisa maksimal dalam menghadapi kekaisaran Romawi. Maka kemudian Khalid bin Walid yang ada di Irak, kemudian dia begitu menerima surat, sifatnya segera pindah, maka dia segera memobilisir pasukan yang ada di sana, kurang lebih 9.500 pasukan, 9 sahabat, untuk bergerak menuju Syam. Berapa kilometer Pak? Dari Irak ke Syam. Nah ini biar kita jadi mikir, oh dulu Masya Allah kan. Dari kemarin saya sampaikan jaraknya luar biasa kan. Perjalanannya tidak sebentar. Berapa kilometer dari Irak ke Syam? Itu kurang lebih 950 sampai 1000 kilometer. Ada yang bilang 1000 sampai 1100. Coba yang pinter di map itu diukur. Kan bisa ya, pakai aplikasi mungkin berapa kilometer itu. Skalanya berapa, jarak sebenarnya berapa itu. Irak ke Syam. Itu kurang lebih 950 sampai 1000. Atau 1000 sampai 1100. Dan itu disebutkan dalam Futuh As-Sam, di sana dikatakan kharaja Khalid bin Al-Walid min al-Iraq ila Syam masiratan 10 ayamin wa nisf. Jadi Khalid keluar dari Irak ke Syam dengan perjalanan kurang lebih 10 setengah hari. Kalau jaraknya 1000 km ditempuh dengan jarak 10 hari, kira-kira 1 hari berapa kilometer? Ini 1000 km nih. Ditempuhnya 10 hari setengah. Asyratu ayyam wa nisf. 1 hari berarti kurang lebih 100 km. Purwokerto mana Pak? 100 km. Bumiayu. Tegal. Kalau 100 km kan sudah boleh jamaah qashar ya Pak dalam fikih ya, karena kita minimal berapa? Ada yang 80 model ya. Purwokerto Tegal 100 km. Jalan kaki. Sehari itu menempuh perjalanan Purwokerto Tegal sehari. Dan yang ditempuh rute perjalanannya itu bukan rute perjalanan umum yang ditempuh oleh pada manusia pada saat itu. Kenapa? Karena ini sifatnya segera, maka Khalid itu berpikir bagaimana kemudian supaya cepat dari Irak ke Syam. Jadi tidak muter-muter jalur itu kan. Padahal itu sudah motong rute, Pak. Bukan muter ke sini dulu atau ke sana dulu, bukan. Irak kan di sebelah sana tadi ya. Jadi lurus. Ibaratnya jenengan mau pergi ke Pengebatan, tidak muter ke Jalan Sudirman, tidak muter ke Karangluas, tapi langsung motong lurus. Di sini berarti langsung ke sana Pengebatan ya. Berarti motong sungai, Pak. Kan gitu kan? Paham gitu untuk analogi memudahkan. Jadi gitu. Dari Irak ke Syam itu langsung ambil jalan yang tidak pernah dilalui oleh perjalanan manusia. Jadi potong lewat padang pasir yang begitu luas. Sehingga perjalanannya luar biasa. Luar biasa itu.
perjalanan 10 hari, memotong jalan, memotong rute dari perjalanan umumnya manusia. Sampai digambarkan dalam satu riwayat keterangan. Jadi kalau sudah berbicara tentang sejarah seperti ini, Pak, kita kemudian nggak bisa melalui hadis karena memang sudah itu biasanya dengan perkataan ulama kan ya. Bidayah wa Nihayah karya Ibnu Katsir, kemudian tadi Futuh Asyam. Jadi gitu Pak, Khalid karena harus bersegera bergabung dengan pasukan yang sudah ada di Syam, dia kemudian meminta pendapat yang lain yang mengetahui rute dan mereka membawa rute baru. Sampai digambarkan kadang kalau airnya habis itu mereka menyembelih unta. Kalau sudah menyembelih unta diambil, di unta kan ada yang bagian organ tubuh unta yang menyimpan air ya. Jadi seperti itu. Ketika sudah sampai di Syam, mereka kemudian bergabung dengan sahabat-sahabat yang lain. Dan Abu Bakar di Madinah menginstruksikan agar semua pasukan bergabung. Jadi 4 pasukan ini tadi bergabung, Pak. Bergabung semuanya. Kemudian siapa yang diminta jadi pemimpin? Tadinya kan pemimpinnya 4. Ada siapa tadi? Abu Ubaidah Al-Jarrah, ada siapa lagi? Khalid bin Walid. Siapa yang kemudian jadi pemimpin ketika mereka bergabung? Abu Bakar memerintahkan Khalid untuk menjadi pemimpin dari semua divisi pasukan tadi. Tapi kan Khalid kemudian dilematis. Kenapa dilematis? Kira-kira. Karena di sana ada sahabat senior. Khalid bin Walid kan adalah sahabat yang masuk Islamnya agak belakangan. Kan gitu kan? Masuk Islam tahun berapa Khalid bin Walid? Abu Hurairah masuk Islam tahun 7 Hijriah. Khalid bin Walid masuk Islam tahun 9 Hijriah kurang lebih. Rasulullah wafat tahun 11 Hijriah. Jadi ini orang masuk Islam belakangan. Loh kok jadi pemimpin kan? Dilematis dia tuh. Gak enak sama senior-senior yang ada sudah di situ. Termasuk Abu Ubaidah Al-Jarrah. Itu gak enak tuh. Kok saya diminta Abu Bakar jadi pemimpin padahal di situ banyak sahabat senior. Sehingga kemudian disebutkan dalam Ibnu Katsir rahimahullah, walamma qadima Khalid bin al-Walid ila Syam wa qad kadzaba ilahi Abu Bakr as-Siddiq ay yakuna huwa al-qa'id ala juyush Syam wa fiha Abu Ubaidah bin Jarrah wa Yazid bin Abi Sufyan wa Syurahbil bin Hasanah wa Amr bil As. Falamma istamau qala, jadi ketika sampai di Syam, falamma qadima bi Syam, maka kemudian dia bergabung dengan pasukan-pasukan yang ada di situ. Di situ ada tadi ya, Syurahbil bin Hasanah, ada Khalid bin Walid, ada Abu Ubaidah Al-Jarrah, ada siapa lagi tadi? Amr bin As. Maka dia katakan kepada mereka, Khalid bin Walid di tengah ketidakenakannya, rikuh lah ya bahasa kita itu, karena di situ ada sahabat-sahabat senior. Dia katakan apa? Inni a'lamu anna Abu Bakrin qad amarani alaikum walakinni la uhibbu an ataqaddam ala qaumin fihim Abu Ubaidah bin Jarrah falnatanawab al-qiyadata wa natashawur fi umurina. Jadi kemudian dia katakan, ya saya diperintahkan oleh Abu Bakar untuk memimpin kalian. Tapi saya tidak mungkin mendahului yang namanya Abu Ubaidah Al-Jarrah. Jadi nanti saya usul nanti kita itu dalam memimpin ini bergantian. Jadi gitu. Falnatanawab al-qiyadah. Kalau gitu nanti kita bergantian mimpinnya ya. Dan kemudian faqabilu dzalik, maka kemudian 4 sahabat pemimpin tadi setuju dengan usulnya dari Abu Ubaidah dari Khalid bin Walid, dan kemudian mereka mengatakan antal yauma alaina ya Khalid. Engkau hari ini menjadi pemimpin. Jadi gitu. Jadi ini kan jadi selesai ya. Tadi mungkin di tengah dilematis dirinya melihat sahabat-sahabat senior, kemudian diusulkan nanti kita akan bergantian nih memimpin, kan gitu kan. Ya udah kamu yang mimpin dulu, kata sahabat-sahabat senior. Ini masya Allah mereka luar biasa, lapang dadanya para sahabat Nabi ya. Kemudian Khalid mengatakan kepada Abu Ubaidah, anta amin hadhil ummah wallahi ma taqaddamtu alaika illa li amri khalifati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Engkau adalah orang yang amin, orang yang terpercaya, orang yang sudah ma'ruf dari umat ini. Engkau adalah sahabat senior, dan demi Allah aku tidak akan mendahulimu kan gitu. Abu Ubaidah Al-Jarrah ini sahabat senior, kecuali karena perintah Rasul, perintah khalifah. Jadi bahasa kita punten ya kulo tengajeng, kan ngaten nggih? Punten kulo tengajeng, punten saya mendahului. Jadi
Khalid bin Walid selaku sahabat yang mungkin masuk Islam belakangan, kemudian intinya minta izin, kalau tidak diperintah oleh Abu Bakar ya nggak seperti itu. Jadi kemudian dia memimpin. Jadi para hadir, kita lanjutkan. Setelah kemudian 4 pasukan ini bergabung, kemudian Khalid bin Walid yang kemudian pada saat itu menjadi pemimpin ya. Kemudian kurang lebih tadi berapa pasukan kaum muslimin? Setelah mereka bergabung, ada berapa kaum muslimin para hadir? Kurang lebih 36 sampai 40 ribu dikatakan dalam banyak sejarah ya. 36 ribu sampai 40 ribu. Kurang lebih dari 36 ribu 40 ribu itu ada 1000 sahabat Nabi, kan gitu kan? Karena ini zamannya siapa tadi? Abu Bakar. Jadi mungkin sudah banyak orang-orang yang mungkin tidak menjumpai Nabi, muridnya sahabat. Sahabat Nabi pada saat itu ada 1000 yang mengikuti perang Yarmuk. Kemudian dari orang-orang kekaisaran Romawi kurang lebih ada 240 ribu. Jadi ini sesuatu yang memang dulu jamak terjadi ya, peperangan kaum muslimin pasti jumlahnya lebih sedikit kan, leres kan gitu kan. Kurang lebih berarti kalau 240 ribu lawan 36 ribu atau 40 ribu, 1 banding pinten Pak? 1 banding 5 kurang lebih ya, apa 6 ya. 36 ribu lawan 240 ribu, 24 dibagi 6, iya bener ya, berapa? Kok hitungannya gitu? Kurang lebih gitu tuh. Dan karena banyaknya pasukan ini kemudian para hadir, Khalid bin Walid dia membuat beberapa strategi ya. Dia membuat strategi, dia kemudian membagi pasukan ini menjadi divisi-divisi kecil yang dipimpin oleh nanti satu seorang sahabat. Jadi 36 ribu dibuat barisan 1000. Ngaten Pak. 1000 baris, 1000 baris, 1000 baris itu. Sehingga kelihatan banyak. Jadi gitu. Nanti ada masing-masing ketua dari masing-masing divisi pemimpin pasukan itu. Ada juga kemudian Khalid bin Walid meminta beberapa sahabat untuk kemudian membangkitkan semangat. Jadi ada sahabat-sahabat yang muter, Pak. Membacakan Al-Anfal ayat 8 sampai 9 itu, dibacakan ayat, mengingatkan mereka untuk berjihad, mengingatkan mereka bahwa kemenangan itu bukan karena jumlah, kan gitu kan? Mengingatkan mereka untuk berperang karena Allah, kan gitu. Jadi ada tim suksesinya, kan gitu kan? Tidak asal perang gedebrak-gedebrak gitu, Pak. Diatur benar-benar sama Khalid bin Walid, tertib semuanya dalam peperangan itu. Diatur barisannya, ada ketuanya, nanti ada tim yang memberikan semangat, memberikan spirit, membangkitkan jihad kan seperti itu kan. Membacakan ayat-ayat itu, yang sering dibaca itu Al-Anfal sampai 89. Itu seperti itu. Tidak berhenti di situ, Khalid bin Walid juga menempatkan para sahabiyah. Jadi ada Pak, Bapak Ibu, perempuan-perempuan yang ikut ya. Biasanya mereka kan jadi tim palang merah ya, yang nanti akan mengobati yang terluka dalam peperangan. Jadi ada sahabiyah ditempatkan di belakang. Dan Khalid instruksikan kepada para sahabiyah ini apa? Nanti kalau ada yang mundur, udah lempar batu aja kan gitu. Kalau dia mundur, minta maju lagi ke depan. Yang namanya manusia kan ya. Meskipun zaman itu kan yang namanya iman mungkin Yazid Bayangkus melihat pasukan demikian banyak 240 ribu, mungkin ada yang keder. Tidak semuanya mungkin pada saat itu benar-benar ada. Pokoknya sahabiyah ini yang perempuan-perempuan ini didesain seperti itu. Kalau ada yang mundur, lempar aja supaya dia maju lagi. Abu Ubaidah Al-Jarrah juga ditempatkan oleh Khalid bin Walid di tengah pasukan, sama persis saya tadi. Nanti kalau barisan depan mundur, kalian mundur, supaya yang depan lagi maju. Ini sampai sedetail itu dia mengatur atau membuat strategi peperangan. Dan para hadir, sebelum kemudian terjadi pertempuran dahsyat ya, perang Yarmuk ini satu daerah lembah, itu Yarmuk itu lembah Pak, antara wilayah Yordan dan Palestina, di wilayah Sam, satu lembah yang luas dalam, beberapa di situ juga ada lembah-lembah yang suram. Jadi ketika pertempuran itu hendak berlangsung, ini ada beberapa mungkin kejadian menarik yang hendak bisa kita jadikan pelajaran dan bisa kita ambil ininya ya, hikmahnya ya. Yang pertama para hadir, jadi ketika pasukan ini sudah bergerak ya, itu ada diriwayatkan ada satu orang yang kemudian pada saat itu berkomentar dan komentarnya didengar oleh Khalid bin Walid.
ruwiya annahu lama nazala Khalid bin Walid radhiyallahu anhu bi ardil Yamuk nadara ahadu ashabihi ila juyusi Rum faqala ya Khalid ma aktsara Rum wa aqalla al-muslimin faqala Khalid radhiyallahu anhu waihak innama taksurul juyush binasrillah la bil adad wal udad. Jadi ketika sudah bergerak, ada seorang sahabat melihat apa? Kaum pasukan Romawi, dan dia mengatakan, wahai Khalid, betapa sedikitnya kita, ma'atsarur Rum, betapa banyak kaum Romawi, banyak banget, masya Allah itu kan. Kok kita sedikit banget, wa aqallal muslimin. Maka kemudian Khalid mengatakan kepada dirinya, waihak innama taksurul juyusa binasrillah. Celakalah engkau, sesungguhnya pasukan menjadi banyak bukan karena jumlah dan perlengkapan, tapi karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita melihat sejarah peperangan dulu kan masya Allah ya, sedikit lah. Perang Badar berapa? Lawan berapa? 300 ya, hanya lawan 1000. Perang Uhud juga seperti itu. Perang Mu'tah juga seperti itu. Makanya Allah katakan kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Betapa banyak pasukan sedikit bisa mengalahkan pasukan yang banyak dengan apa? Dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini masalah. Panjenengan coba berefleksi kalau kemudian kita hidup pada saat itu. Masya Allah ya, sudah perjalanannya panjang luar biasa ya. Habis itu nggak lama terus berperang Pak. Coba bayangin. Kira-kira capek nggak Pak? Dari Irak perjalanan 10 hari. Habis itu tempur. Coba bayangkan. Nah, pertempuran di Yarbuk ini kurang lebih 6 hari Pak. Dalam banyak riwayat. 6 hari bertempur. Kan gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di tengah pertempuran itu kadang muncul dialog-dialog ya. Ada beberapa yang mungkin karena mereka punya etika perang itu juga biasanya kan, kalau perang zaman dulu kan biasanya satu dulu kan itu kan ya. Habis itu langsung. Ini ada beberapa dialog yang terjadi dalam beberapa riwayat disebutkan dalam Bidayah wa Nihayah ya. Seperti perkataan salah satu panglima Romawi. Jadi panglima Romawi itu ada yang Mahan, ada yang siapa lagi ya? Bahasanya Theodor itu kan. Ada yang dalam bahasa Arabnya Georgia, itu ada. Ini ada beberapa panglima yang kemudian sempat berdialog dengan Khalid bin Walid. Dia mengatakan, jadi salah satu panglima Romawi Pak, ini dalam satu momen mereka mungkin lagi istirahat ya, dan ketika istirahat ya istirahat ya, aturan perang ya. Dia kemudian melakukan dialog, dia mengatakan apa? Inna qad alimna annama akhrajakum min biladikum al-juhda wal ju' ila an u'tiya kulla rajulin minkum 10 dananir wa kuswatan wa ta'aman. Sesungguhnya kami tahu bahwa yang mengeluarkan kalian dari negeri kalian adalah kepayahan dan kelaparan dan juga kebutuhan ya. Kalian itu keluar ke sini kan karena di negeri kalian lapar. Gitu bahasa gitu, Pak. Jadi panglima Romawi mengatakan kepada panglima Islam Khalid bin Walid, kalian keluar dari negeri kalian kan karena kalian lapar ya. Karena kebutuhan kalian yang mungkin tidak terpenuhi ya. Karena kita tahu mungkin daerah Madinah Mekah mungkin tidak sesubur di daerah Syam kan, seperti itu kan. Dan Nabi kan biasa ya, kehidupan mereka sangat zuhud ya. Bukan karena mereka ini, tapi zuhud ya. Makanya kadang mereka Masya Allah beberapa hari tidak makan. Pakaian juga mereka tidak semewah yang di Romawi kan. Itu kan Romawi mungkin melimpah, kekayaannya melimpah dan sebagainya. Sehingga dia menyangka seperti itu. Kalian keluarkan karena payah, karena lapar. Maka kemudian dia menawarkan kepada kaum muslimin, udahlah kalian balik. Nanti akan kita beri masing-masing prajurit itu berapa? Asyrati dananir. Wa kuswatan wa ta'aman. Kita akan beri kalian masing-masing prajurit 10.000 dinar. Kita akan berikan kalian pakaian, kita akan berikan kalian makanan-makanan. Kemudian baliklah kalian ke negeri kalian. Fa idza jaa minas sanatil qabilah arsalna lakum misluha. Jadi akan saya berikan seperti itu. Dan tahun depan dia sampaikan, dia punya komitmen. Tahun depan, dah kalian gak usah kesini. Kita akan kirim kepada kalian. Masing-masing orang 10 dinar. Gimana Pak, kalau jenengan yang jadi prajurit dikasih 10 dinar, wis penting anak pada Bali, kita nggak usah perang, kita damai aja, kan gitu kan? Jadi ini sebenarnya kalimat takut Pak, kalimat takut kan? Sebenarnya Heraklius juga seperti itu di awal.
Kita akan menghadapi satu manusia, mereka memeluk agama baru yang mereka nggak punya rasa takut kan gitu. Bagaimana? Udahlah kita berdamai saja, setengah sam kita berikan kepada mereka. Wong kita masih punya banyak wilayah kan gitu kan. Kan seperti itu. Jadi sebenarnya para panglima mereka sudah seperti itu. Mereka menawarkan ya 10 dinar. Satu dinarnya berapa dulu? Satu dinar berapa Bapak Ibu? Ini satu uang yang tidak akan pernah mengalami fluktuatif. Fluktuatif ya, kan stabil, stagnan ya. Satu dinar kurang lebih berapa juta? 3 juta. Kalau 10 dinar berarti 30 juta. Kalau pasukannya 36.000 berarti berapa yang mereka keluarkan, Pak? Nah, gitu kan? Kan pasukannya tadi 36.000 sampai 40.000. Kalau satu orang dikasih 30 juta, dikasih makanan, dikasih pakaian-pakaian, kan gitu kan? Udah baliklah sana, kita damai aja. Nanti tahun depan tak kirim, kalian gak usah kesini tak kirim, masing-masing orang satu 10 dinar. Masya Allah ya. Mana tadi jawabannya mana? Maka kemudian Khalid tegaskan kepada Panglima Mahan ini, jadi Panglima Romawi ini, innahu lam yukhrijna min biladina ma dakarta illa inna qaumun tashrabud dima faji'na lidalik wa qad balaghana an alla dama atyaba min damir rum anna la dama atyaba min damir rum. Jadi jawaban Khalid, Pak, ketika ditawari, udah kamu balik, nanti saya masing-masing orang saya kasih 10 dinar, saya kasih makanan, saya kasih pakaian. Maka jawaban Khalid apa? Sesungguhnya kami lam yukhrijna, tidak keluar dari negeri kami dengan tujuan yang seperti yang kau tadi sebutkan, Madakarta kan gitu. Tapi kami keluar dari negeri kami sesungguhnya adalah satu kaum yang apa, Pak? Tashrabud dima illa qaumun nashrabu dima. Jawabannya kata Pak, kita itu kaum yang haus darah. Kita yang minum darah itu kan. Dan tidaklah kita dengar tentang darah yang paling enak, paling nikmat kecuali darahnya orang-orang Romawi. Jadi gitu Pak bahasanya. Ngeri enggak ini? Ini pesiwor ya. Jadi tidaklah kami dengar darah yang paling nikmat, paling enak adalah darah orang-orang Romawi. Jadi ini Masya Allah, ini satu kalimat yang juga intimidasi ya. Ditawari dengan dunia, tapi mereka membalas dengan apa? Kita itu kaum yang minum darah. Gitu kan. Ini jawaban Khalid, Pak. Khalid kan tegas ya. Kita kaum yang minum darah. Dan saya dengar darah kalian darah yang paling enak gitu kan. Masya Allah deh. Keder nggak Pak ini kira-kira orang Romawi? Kemudian ada juga beberapa dialog. Ini tadi sebelum meletus ya. Ketika sudah meletus peperangan lagi istirahat juga ada satu dialog itu disebutkan dalam mana ini? Tadi ya, kebanyakan Ibnu Katsir sama Futuh Asyam. Futuh Asyam itu Al-Waqidi. Ada juga Ibnu Al-Athir, Al-Kamil fit Tarikh. Jadi para hadir, ini belum ini ya di tengah peperangan ya. Banyak kejadian-kejadian yang Masya Allah ya. Orang Romawi ini memang sebenarnya orang yang dari dulu sudah keder ya. Pasca perang Mu'tah itu mereka menghadapi kaum muslimin itu keder. Mereka sudah takut sebenarnya. Ada juga dialog bagaimana seorang panglima tadi yang namanya ya Gregorius, atau dalam bahasa Arabnya itu Jirjis ya. Qala Jurjuh li Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, ya Khalid asdiqni wa la taqdimni fa innal harra la yakdib. Wala tukhadi'ni fa innal karim la yukhadi'. Wahai Khalid, tolonglah, jujur minyong. Kamu jangan dusta. Ini salah satu panglima. Tolong jujur kepada saya, jangan dusta. Karena sesungguhnya orang merdeka itu tidak akan dusta. Engkau kan orang merdeka, kamu gak akan dusta. Dan orang mulia itu tidak akan menipu. Ini yang disampaikan Gregorius. Apa yang dia minta? Dia bertanya, akhbirni hal anzalallahu ala nabiyyukum sayfan minas sama fa'atahu laka fabihi tahzimun nas. Apakah benar ya Allah menurunkan sebuah pedang dari langit kepada nabi kalian, lalu beliau memberikannya kepadamu dan dengan itu engkau bisa mengalahkan manusia, kan gitu kan? Jadi salah satu panglima ini ternyata sudah mendengar kalau julukan Khalid bin Walid adalah Saifullah ya, Saifun min suyufillah.
pedang dari pedang Allah Subhanahu wa taala. Dia bertanya, apa benar Allah menurunkan pedang dari langit? Pedang ya, Pak. Menurunkan pedang kepada nabinya, kemudian dari nabinya itu diberikan kepada engkau, dengan pedang itu engkau berperang dan tidak ada yang bisa mengalahkan engkau. Apa benar seperti itu, wahai Khalid? Mana jawabannya tadi? Maka kemudian mengatakan Khalid, innallaha ba'atsa fina nabiyya. Nabi sallallahu alaihi wasallam fada'ana ila al-islam faminna man saddaqahu wa minna man kadzabahu wa kuntu fi man kadzabahu thumma innallaha syaraha sadri lil islam fabay'atuhu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anta sayfun min suyufillah sallahu Allah 'alal musyrikin fabidzalika summitu sayfullah. Jadi Khalid menjawab ketika ditanya seperti itu, sesungguhnya Allah mengutus di tengah kami nabinya menyuruh kepada kami Islam. Sebagian kami ada yang membenarkan, sebagian kami mendustakan. Aku dulu mendustakan. Lalu Allah membukakan dada untuk menerima Islam. Maka aku berbait kepada Rasulullah SAW. Engkau adalah salah satu pedang dari pedang-pedang Allah yang dihunuskan kepada kaum musyrikin. Jadi bukan kemudian Allah menurunkan pedang ya, kemudian diberikan kepada Nabi Muhammad, dari Nabi Muhammad kemudian diberikan kepada Khalid. Kan gitu kan. Jadi Khalid cerita kepada Gregoriani, sesungguhnya Allah itu mengutus Nabi. Dulu ada yang mendustakan, ada yang mengimani, ada yang membenarkan. Dulu aku termasuk orang yang mendustakan. Bahkan aku pernah berperang melawan Nabi kan gitu kan. Dalam banyak perang, dalam perang Uhud dan sebagainya. Dulu saya juga berperang bersama Nabi. Tapi kemudian Allah apa? Memberikan hidayah Islam kepada aku. Dan kemudian Rasul memberikan aku gelar sayfun min suyufillah. Kan gitu kan. Itu kan gelar diberikan ketika perang Tabuk. Bendera itu akan diambil oleh orang yang dapat gelar, mendapatkan pedang dari pedangnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi para hadir. Kemudian ini panglimanya kayaknya panglima yang sebenarnya cerdas. Dia lagi mencari kebenaran. Dia mendekati pasukan kaum muslimin, mencari panglimanya, dan dia banyak bertanya. Kemudian dia bertanya lagi, ila ma tad'unan nas. Qala Khalid, nad'uhum ila syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa itaz zakat. Terus apa yang kalian ajak manusia? Kita mengajak manusia untuk bersaksi, untuk bersyahadat, untuk sholat, untuk zakat. Kemudian bertanya lagi, kalau memangnya kalau sudah mentaati apa yang bisa diperoleh? Maka Khalid menjawab al-jannah. Kalau kamu nanti sudah bersyahadat, kamu sudah sholat, puasa, taat, mengerjakan kebaikan-kebaikan, maka kamu akan memperoleh surga. Maka Jurjuh berkata, fahal liman dakhalal Islam al-yaum minal akhir mithlu man dakhalahu qablakum. Jadi ini Masya Allah, ini panglimanya memang kritis ya. Kritis bertanya bagus-bagus. Apa yang diperoleh mendapati kalian juga. Kemudian bertanya lagi, apakah orang yang masuk Islam hari ini mendapat pahala seperti orang yang terlebih dahulu? Jadi panglimanya itu bertanya seperti itu. Apakah orang yang masuk Islam hari ini akan mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang sudah masuk Islam terlebih dahulu? Maka Khalid langsung menjawab, bahkan lebih baik. Gimana Pak? Bahkan lebih baik. Kenapa Pak? Kira-kira logikanya? Dia sampaikan, Masya Allah ya, dia begitu memberikan gambar gembira kepada panglima dari Romawi ini. Apa kira-kira orang masuk Islam hari ini itu bisa sama dengan orang masuk Islam yang sebelumnya? Apa jawaban Khalid? Oh, bahkan bisa lebih baik. Lebih baik. Kan gitu kan. Kenapa seperti itu? Khalid katakan kepada dirinya, mana tadi? Kenapa seperti itu wahai Khalid? Qala Khalid, li'anna kunna naral ayati wa nangsurun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa antum lam tarahu wa amantum bihi ghaiban. Ngaten Pak. Kenapa lebih baik? Karena kita masuk Islam wajar. Kita itu melihat Nabi, kita melihat mukjizat Nabi, kan gitu kan? Kita berperang sama Nabi. Kita setiap hari bermuamalah dengan Nabi. Sedangkan engkau masuk Islam dalam kondisi ghaiban, tidak melihat Nabi, maka engkau lebih utama. Maka kemudian Masya Allah, panglima itu kemudian benar engkau wahai Khalid. Maka dia masuk Islam. Masuk Islam kemudian dia minta diajari tentang Islam. Dan Pak sempat kemudian diajak ke kemahnya, diajari wudu, di sholat 2 rakaat. Habis itu mungkin pasukan Romawi itu menyangka bahwasanya apa?
panglimanya mereka sudah menghabisi Khalid bin Walid di tendanya, sehingga mereka kemudian menyerbu. Maka kemudian telah terjadi peperangan besar lagi, berkecamuk lagi itu Pak. Ini Masya Allah ya. Jadi termasuk kita sebenarnya punya keutamaan juga, kita nggak melihat Nabi kan gitu kan, kita mendapat hidayah iman padahal nggak pernah bermuamalah dengan Nabi, nggak melihat mukjizat beliau. Kemudian di tengah kecamuk perangan itu juga ada kabar Abu Bakar meninggal, kan kata nih Pak, saya tidak sampaikan semuanya. Syuruk jam pinten? Oh sudah. Masya Allah. Jadi Masya Allah para hadir. Jadi yang terakhir ya, ini sebenarnya masih banyak sekali kejadian-kejadian menarik, tapi Masya Allah ini kita dibatasi waktu ya. Bapak Ibu, pasca peperangan bagaimana kemudian Khalid melakukan evakuasi? Kan ngaten nggih, evakuasi mana ada sahabat masih hidup, masih bisa ditolong, dan ternyata dijumpai beberapa sahabat itu mereka sedang naza, ada yang sedang sakaratul maut, termasuk Ikrimah bin Abi Jahal. Bapak Ibu, bahkan Masya Allah ya, ketika mereka di tengah sakaratul maut ini, kita insya Allah sudah pernah mendengar bagaimana luar biasa ini fenomena isar namanya. Di tengah sakaratul maut, Khalid bin Walid kemudian memerintahkan untuk mengambilkan air. Karena di tengah kondisi kayak gitu kan mereka haus luar biasa. Hausnya luar biasa Pak. Dan minum itu menjadi sesuatu yang akan sangat mereka harapkan. Khalid mau mengasihkan minum kepada satu prajurit. Ternyata yang lain juga lagi mengerang, merintih kesakitan. Maka yang ditawari minum ini apa? Bukannya dia segera minum, enggak. Dia seolah-olah memberikan isyarat dengan matanya supaya memberikan kepada orang yang ada di sampingnya. Kan gitu kan. Coba kalau kita yang sekarat, udah kan kita pasti ingin minum. Kan gitu. Dan ketika yang di sampingnya mau diberi, dia juga memberikan isyarat yang di sampingnya. Itu sampai dikatakan dalam satu riwayat 9 ya. Di antaranya tadi Ikrimah bin Abi Jahal. Jadi mereka mengutamakan luar biasa orang lain yang Masya Allah ya, yang mungkin hari ini sudah nggak ada lah kayak gitu kayak. Ketika orang lain benar-benar membutuhkan dan kita bisa mengutamakan hak mereka, padahal kita juga butuh, kan gitu kan. Itu isar, sesuatu yang bisa kita lihat dalam fenomena Yarmuk. Isarnya luar biasa para sahabat, meskipun taruhannya nyawa. Udahlah, itu sebenarnya tegukan minum itu akan berarti bagi keselamatan mereka, tapi mereka abaikan, mereka lebih mengutamakan sahabat yang lain. Udah dia dulu yang minum, udah dia yang minum. Sampai akhirnya ketika mau kembali lagi ke yang awal, sudah pada meninggal. Ini kan sesuatu yang luar biasa. Dan para hadir, setelah itu bagaimana kemudian Heraklius kabur ya ke Raja Romawi, berarti Syam nanti sepenuhnya nanti akan dikuasai oleh kaum muslimin, dan itu nanti akan membuka ke Palestina, Baitul Maqdis. Heraklius kabur ke wilayah barat, kan itu kan, wilayah barat Antioquia. Di sana kemudian dia berkumpul lagi dengan para pembesarnya. Dia bertanya, kenapa ya kita jumlahnya banyak? Bukankah kalian banyak, mereka sedikit? Kenapa mereka bisa menang? Kan gitu kan. Jadi dia melakukan refleksi Pak. Kumpulin pembesarnya, refleksi. Kita itu banyak, mereka sedikit. Kenapa kita kalah? Apa jawabannya? Sampai Heraklius benar-benar fabaka, menangis dengan selamat atas umat yang nabinya Umi, mereka memenangkan pertempuran. Ini kan seperti itu. Dia bertanya kepada pembesarnya, ini terakhir, kenapa kita kalah? Karena mereka adalah kaum yang Masya Allah malamnya mereka sholat, siangnya mereka berpuasa. Kan gitu kan, mereka saling mengingatkan amar ma'ruf nahi munkar, mereka saling menjaga hak-hak yang lain. Kan gitu. Sedangkan kita famanahnu nashrabul khamra wa naznin, kita itu kaum yang minum khamr, berzina, tidak menepati janji, kan gitu kan, sehingga kita kalah. Kan gitu. Jadi ini refleksi muhasabah mereka. Jadi hal-hal yang membuat mereka kalah hari itu, kira-kira itu hari ini dipraktekkan kaum muslimin enggak? Kaum muslimin banyak yang minum khamr, banyak yang berzina. Gitu, kita akan susah untuk kemudian mengalahkan musuh-musuh Islam ketika kemaksiatan merajalela di kita. Sebaiknya yang namanya kebaikan-kebaikan hilang dari kita. Kan gitu kan. Mereka adalah kaum yang malamnya seperti rahib, siangnya seperti singa. Kan gitu kan. Kita kaum yang malamnya seperti rahib, siangnya seperti rahib. Tidur melulukan. Bagaimana kita akan bisa mengalahkan musuh-musuh kita. Jadi pada hari itulah yang menimpa kita hari ini, umat Islam, pemuda-pemudanya dan lain sebagainya. Masya Allah begitu kita lemah hari ini sehingga kita banyak dikuasai oleh mereka, kan gitu kan. Termasuk kita nggak bisa membela anak-anak di Gaza, kita nggak bisa membela apa yang terjadi, pembantaian genosid yang ada di Palestina.
semuanya diam, 1000 bahasa. Hari ini gencatan senjata, meskipun kayak gitu, ya masya Allah, pembunuhan masih terus terjadi. Laras, buatan. Ya mudah-mudahan ini menjadi satu muhasabah. Mari kita sebagai seorang muslim untuk terus meningkatkan kualitas kemusliman kita, meningkatkan hirah kita berislam, bersemangat dalam kebaikan-kebaikan, bersemangat dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Kita kadang nggak imbang, lebih banyak ma'rufnya, tapi nahi mungkarnya nggak ada di kaum muslimin. Ya mudah-mudahan akan muncul dari umat Islam di Indonesia yang mereka itu memiliki hero yang tinggi, semangat ibadah yang tinggi, sehingga ini akan memiliki izzah, lebih dipandang, lebih punya wibawa di mata dunia internasional. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.